Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kasih yang Bergirang, ditulis oleh Lisa M. Samra. Kisah inspiratif. Brendan dan Kathy saling menatap dengan wajah berseri-seri. Melihat wajah mereka yang penuh sukacita, Anda mungkin tidak membayangkan segala kesulitan yang harus dilalui ketika rencana pernikahan mereka berubah total akibat berbagai pembatasan dari pandemi COVID-19. Meski hanya dihadiri oleh 25 anggota keluarga, damai dan sukacita terpancar dari wajah kedua mempelai saat mereka mengucapkan janji pernikahan.
Semua itu karena cinta kasih mereka kepada satu sama lain dan perasaan syukur atas kasih Allah yang senantiasa menopang mereka. Nabi Yesaya menggunakan gambaran sepasang mempelai yang bergirang atas diri satu sama lain untuk melukiskan sukacita dan kasih Allah atas umatnya. Dalam deskripsi yang indah dan puitis tentang pembebasan yang dijanjikan Allah, Sang Nabi mengingatkan umat bahwa keselamatan yang ditawarkan Allah kepada mereka itu mencerminkan kenyataan hidup dalam dunia yang bobrok, penghiburan bagi mereka yang remuk hati, sukacita bagi yang berkabung, dan pemeliharaan bagi yang membutuhkan. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Allah menawarkan pertolongan kepada umatnya karena, sama seperti sepasang pengantin merayakan cinta mereka terhadap satu sama lain, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Yesaya 62 ayat 5. Sungguh luar biasa mengetahui bahwa Allah bergirang atas kita dan rindu menjalin hubungan dengan kita. Bahkan ketika kita bergumul dengan akibat-akibat dari hidup dalam dunia yang sudah bobrok, kita memiliki Allah yang mengasihi kita, bukan dengan terpaksa, melainkan dengan kasih abadi yang penuh kegirangan, untuk selama-lamanya. Mazmur 136 ayat 1. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Gambaran apa saja yang mengingatkan Anda pada kasih Allah? Bagaimana kasih-Nya yang penuh kegirangan juga membawa kegembiraan bagi Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Setelah bernubuat bahwa Allah akan menggunakan bangsa Asyur dan Babel untuk menghukum umatnya karena kesetiaan mereka dengan menyembah berhala, Yesaya pasal 1 sampai dengan pasal 39, Yesaya menghibur bangsa Israel dengan janji bahwa Allah akan memulihkan dan memberkati mereka setelah penghukuman tersebut selesai. Yesaya pasal 40 sampai dengan 66. Dalam pasal 62, Allah berbicara tentang pembenaran dan pemulihan Yerusalem atau Sion. Allah sendiri yang akan mempertontonkan kemegahan Yerusalem, sehingga dunia akan melihat kemuliaannya. Alih-alih dikenal sebagai kota yang diabaikan dan ditinggalkan, Yerusalem akan dikenal sebagai yang berkenan kepadaku, yang juga diterjemahkan sebagai yang disayangi Allah, dan sebagai yang bersuami, atau yang sudah menikah. Allah menampilkan dirinya sebagai pembangun dan mempelai penuh kasih setia yang akan meneguhkan, memelihara, dan melindungi umat yang dikasihinya. Yesaya tidak bisa tinggal diam dan rela terhadap kondisi Yerusalem dan Sion. Yesaya ingin mereka diselamatkan dan menjadi terang di tengah malam. Dan Allah akan memulihkan keadaan mereka dan menjadikan mereka terpandang kembali di antara bangsa-bangsa. Allah akan memperhatikan kembali bangsa Israel, seperti yang digambarkan dalam kisah mempelai laki-laki memberikan yang terbaik kepada mempelai perempuan. Umat Allah akan kembali menduduki tanah yang telah dijanjikan kepada
Mereka, Allah menerima kembali bangsa Israel digambarkan dalam hubungan suami istri. Suatu pengampunan yang terindah dalam kehidupan ini adalah di saat suami bisa memberikan pengampunan yang tulus dan ikhlas kepada istrinya untuk kembali menjadi pasangannya ataupun sebaliknya. Peristiwa pemulihan hubungan suami istri ini adalah gambaran kasih Allah kepada umatnya. Begitulah keadaan hidup kita, di saat keadaan sedang terpuruk dan jatuh. Kita yakin Allah akan memulihkan keadaan kita, bahkan akan memberi lebih dari keadaan semula di saat kita terus berusaha, bersandar dan berdoa kepadanya. Meninggalkan Allah sama halnya kehilangan semuanya untuk hidup. Tangan Allah selalu terbuka bagi kita dan tidak tinggal diam, untuk menolong menyelesaikan dan memulihkan setiap pergumulan yang kita hadapi. Bila kita bisa menjalani dan mengakhiri pergumulan dengan baik, benar dan seturut kehendak-Nya, maka kehidupan kita akan lebih tahan uji dalam menghadapi pergumulan yang lain. Allah adalah sumber kekuatan kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita,
Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.